Halo semuanya, di video kali ini Koko akan lanjutin dua soal yang sudah Koko tampilkan di video sebelumnya untuk Koko bahas dari materi probability distributions. Bagi kalian yang belum nonton pembahasan atau contoh 3 soal yang sudah Koko bahas sebelumnya, kalian bisa klik link yang ada di description atau cari di playlist yang sudah Koko bikin di channel Koko. Nah, kita langsung aja lihat soal yang keempat. Di soal ini dia bilang, tinggi dari male dan female students in a particular school follow normal distribution dengan data sebagai berikut. Kita punya data untuk female, mean dan variance-nya udah dikasih tahu. Kita punya data untuk male, tapi mean sama variance-nya masih unknown. Sekarang kita dikasih info 20% dari male itu shorter than 1.6 dan 75% dari mereka, dari male juga, below 1.8. Buktikan bahwa mean dan standar deviasinya itu adalah 1,71 dan 0,132. Harusnya dari sini sudah clear, kita punya dua informasi. Dari dua informasi itu kita akan bikin dua persamaan. Dari dua persamaan itu kita bisa cari mean dan standar deviasinya. Persamaan pertama dia bilang probability male. Untuk male kok pakai simbol M ya. Male less than 1.6 itu adalah 20% atau 0.2. Setiap kita ngomongin normal distributions, jangan lupa untuk distandarisasi terlebih dahulu. Z less than 1.6 minus mu over standard deviation. Itu adalah 0.2. Koko akan ubah sedikit bentuk ini karena table yang disediakan itu biasanya table less than dari suatu positive value. Sedangkan kalau kita bayangin di sini bell curve Koko, supaya probability-nya 0,2, berarti value 1 minus mu over standar deviasi itu ada di sini. Less than that value dia 0,2. Berarti yang ini. Nah, Koko boleh tulis kalau z less than 1.6 minus mu over sigma itu 0.2, berarti Koko boleh tulis seperti ini. Probability z more than 1.6 minus mu over standard deviation itu pasti 0,8. Karena more than kita lihat daerah yang sebelah sini. Nah, sekarang Koko akan ubah lagi supaya tandanya less than. Karena yang ada di table pada umumnya itu adalah yang less than. Caranya gimana? Pakai sifat simetrinya. Jadi cari daerah sebelah sana. Mu minus 1.6 over sigma. Jadi at the end Koko akan punya z less than mu minus 1.6 over sigma is equals to 0.8. Ini yang bisa kita cari di table. Tapi kalau kalkulator kalian bisa inverse normal, itu bisa lebih cepat menggunakan kalkulator. Kalau Koko cari di table, nilai dari z yang menghasilkan probability 0,8 itu adalah 0,842. 0,842. Atau 841 juga boleh ya. 841 atau 842. Koko akan pakai 0,842. Dari sini muncul satu persamaan. 0,842. Kita lanjut ke satu informasi lagi untuk mencari persamaan yang kedua. Satu info lagi ini dia bilang, below 1.8 itu 75%. Probability male below 1.8 itu adalah 75%. Ubah lagi menjadi z, kita lakukan step yang sama. 1.8 minus mu over standard deviation equals to 0.75. Nah, bagian ini kita udah bisa lihat di table. Sudah less than dan sudah more than 0.5. Tinggal cari aja di table. Atau gunakan kalkulator kalian. Kita akan dapat value of z
dengan probability 0.75 itu adalah 0.675. Yang paling mendekati ya. 0.674 juga oke. Jadi 4 atau 5 itu oke. 0.675. Dari sini muncul satu persamaan lagi. 0,675 standard deviation. Kita tinggal eliminasi. Minus 1.6 plus mu equals to 0.842 standard deviation. Ini Koko lupa kasih standard deviation-nya. Tinggal ditambahin dua expression ini. Kita akan mengeliminasi mu-nya. Koko akan dapat hasilnya adalah 0,2 sama dengan 1,517. Maka standard deviation-nya kita ketemu. Dibagi 0,2. 7,59. 7,59. Tapi kok nggak terbukti ya? Coba ya, kita cek sedikit, sepertinya ada yang salah. Karena hasilnya nggak terbukti. Dia mintanya 0,132. Sedangkan Koko dapatnya kok 7,59. Kita cek sedikit, min 1,6. Mu min 1,6, 0,8. Ini benar. 1,8, 0,75. 0,675. Ini juga benar. Kalau kita tambahin, oh kebalik ya, Koko salah bagi ternyata. Tadi Koko 1,517 bagi 0,2. Harusnya 0,2 dibagi 1,517. 0,132. Nah, benar. Koko salah bagi ya tadi. Ternyata Koko salah bagi. 0,132. Kita lanjut cari mu. Nah, intinya kalian harus hati-hati ya. Ini kebetulan ada disuruh buktiin. Kalau nggak ada, fix Koko udah pasti salah waktu kerjain soal ini. Jadi pasti nggak ketemu. Pasti salah intinya. Karena jawabannya nanti berbeda. Setelah dapat sigma atau standard deviation, kita bisa cari mu. Koko langsung aja kali ya. Substitusi ke persamaan ini. 0,842 dikali 0,132 ditambah 1,6. Hasilnya adalah 1,71. Seperti yang dia bilang. Terbukti dua bentuk ini, kita selesai bagian pertama. Jadi mu-nya kita udah tahu, yaitu 1,71. Sigmanya kita udah tahu, 0,132 kuadrat. Pertanyaan pertama, sekarang bagian I. Tadi pertanyaan pengantar lah. Sekarang bagian pertamanya. Di bagian pertama, yang ditanyain soal adalah, carilah peluang tinggi dari 2 randomly female, jadi female-nya ada 2, both exceeds 1.55. Jadi kita akan ambil 2 female. Probability-nya harus semuanya atau kedua female ini lebih besar dari 1,55. Dengan kata lain, yang soalnya pengen kita cari adalah probability female yang pertama lebih dari 155 kali probability female yang kedua lebih dari 1,55 juga. Artinya hitung 1 terus kuadratin aja. Koko akan standarisasi Z more than. Koko langsung ya. Pakai data yang female. Jangan lupa jadiin cm unitnya. Oh, ini 1,55 ternyata. Dia kasih unit ternyata sudah dalam meter. Jadi nggak perlu diubah lagi. Oh, salah tulis ya. 1,55. Nah. 1,55 dikurang 1,6 dibagi akar 0,04. Standarisasi kita dapat Z more than negative 0.25. Hitung 1 aja terus dikuadratin.
Koko langsung pakai kalkulator. Hasil dari Z more than negative 0.25 itu adalah 0,59871. Ini dari kalkulator. Maka Koko bisa dapat lebih banyak decimal place-nya dibandingkan kalau kalian pakai table. Kalau kita kuadratin, hasilnya adalah 0,358. Pertanyaan bagian pertamanya selesai. Pertanyaan bagian kedua, total height, total berarti jumlah ketinggian dari dua female, lagi-lagi kita ambil dua female, lebih dari 3 meter. Totalnya, bukan masing-masing, totalnya lebih dari 3 meter. Kalau Koko bikin dalam simbol probability, yang ditanya adalah totalnya F1 plus F2 lebih dari 3 meter. Itu probability-nya berapa? Nah, untuk jawab soal ini tentu saja kita harus cari dulu distribusi untuk F1 plus F2. Jadi Koko akan tulis seperti ini. Kemudian kita akan anggap F1 plus F2 itu adalah X. Cari expectation untuk X. Karena penjumlahan tinggal ditambah aja. Probability atau expectation maksudnya F1 ditambah expectation F2. Expectation F1 ya 1,6. F2 juga 1,6. Karena sama-sama female. 1,6 tambah 1,6 yaitu 3,2. Cari variance untuk random variable X. Var F1 plus var F2. Var F1 0.04, var F2 juga hal yang sama. Berarti kalau ditambah kita dapat 0.08. Itu variance. Dengan kata lain, soal Koko sudah bisa Koko ubah menjadi seperti ini. X more than 3, ubah menjadi Z, 3 minus 3.2 divided by root 0.08. Kita bisa dapat Z more than negative 0.2 divided by root 0.08. Koko dapatnya negative 0.707. By using calculator, kita dapat probability-nya adalah 0,760. Itu jawaban untuk poin kedua. Satu lagi, poin ketiga atau bagian terakhir. A randomly selected male is taller than a randomly selected female by at least 20 cm. Soalnya bilang, satu orang male yang kita pilih punya tinggi lebih besar daripada female plus 20. Jadi artinya laki-laki ini tingginya lebih tinggi 20 cm at least daripada female. Simbol probability-nya gimana? Ikutin aja sebenarnya. Probability male at least 20 dari female. Ada satu hal yang kita harus hati-hati di sini. Hati-hatinya adalah 20 itu masih sentimeter unitnya. Sedangkan kita punya data itu semuanya dalam meters. Jadi 20-nya harus diganti terlebih dahulu. Koko akan pindahkan variabel ke sebelah kiri. Sekalian 20-nya Koko ubah menjadi meter. Ini yang kita mau cari. Lagi-lagi kita mau cari suatu probability yang merupakan kombinasi dari dua variabel. Maka dua variabel itu kita misalkan pakai suatu variabel yang baru. Cari expectation dan variance-nya. Misalkan dia Y. Koko akan cari dulu expectation dari Y.
Expectation dari M minus expectation dari F. Kita langsung kurangin ya. Lihat datanya. Expectation male 1.71, female 1.6. Kalau dikurang kita akan dapat 1.1. 0.11 maksudnya, 0.11. Oops. Expectation-nya ketemu. Variance-nya, hati-hati. Variance itu hubungannya selalu kuadrat. Jadi kalau dikurang, itu artinya dikurang 1 dikuadratin. Jadi min 1-nya dikuadrat. Jadinya plus 1. Jadi kalau Koko tulis di sini, var M plus minus 1 square var F. Jadi at the end untuk variance tetap ditambah. 0,04 ditambah 0,132 square. 0,057424. Koko nggak simplify supaya nggak terjadi pembulatan. Atau supaya errornya bisa diminimalkan. 7424. Itu variance. Soal kita sekarang berubah menjadi probability Y more than or equals to 0.2. Kita bisa ubah menjadi Z. Koko langsung kalkulator. 0,2 dikurang 0,11 dibagi akar 0,057424. Hasilnya 0,376. 0,376. Biarkan kalkulator yang hitung. Kita akan dapat jawabannya adalah 0,353. 353. Nah, ini jawaban dari soal yang keempat yang sudah Koko sediakan di pembahasan ini. Kita lanjut ke satu soal lagi, soal yang terakhir. Setelah pembahasan ini, kalau kalian punya request ya, kira-kira pengen Koko bahas materi apa, atau Koko bikin latihan soal untuk materi apa, silahkan sampaikan di komen. Karena kalau kalian nggak komen, ya Koko akan bahas sesuai yang Koko pengen aja. Tapi kalau kalian komen, Koko bisa ikutin pembahasan atau materi yang ingin kalian pelajari. Kita lanjut ke bagian ini. Ke yang nomor 13 atau nomor kelima. In a certain country, the number of deaths due to old age in the northern and southern parts is recorded separately. Jadi ceritanya kita mencatat jumlah kematian dari northern dan southern dari suatu daerah atau suatu tempat. Diketahui ada 2 kematian dalam 1 hari di bagian north. Ada 2 kematian dalam 1 hari di bagian north. In a day ya, dia bilang in a day. Sedangkan di bagian south ada 3 kematian dalam 3 hari. Pertanyaan dia. Carilah peluang ada 9 kasus kematian di country ini. Country ini berarti bagian north dan south digabung. Over a period of 5 days. Soal ini udah cukup jelas memberikan kita info bahwa kasus ini atau soal ini terdistribusi secara Poisson. Jadi ini bukan binomial. Karena kita nggak punya number of trials, tapi kita diberikan periods atau suatu interval. Jadi ini jelas soal Poisson distributions. Jadi untuk soal pertama, Koko akan cari dulu rata-rata kematian dalam periode waktu 5 hari maksudnya. Dalam periode waktu 5 hari. Rata-rata kematian dari 2 tempat ini berapa? Dan kita akan totalkan. North, Koko pakai simbol N. N itu 2 dalam waktu 1 hari. Jadi di daerah north 2 per days. 2 per day. Dari daerah south
Jumlah kematiannya itu adalah 3 per 3 day. Supaya gampang, Koko jadiin 1 per day. 1 per day. Kalau kita mau cari 5 day, berarti untuk bagian north itu ada 10. Jadi bagian N itu 10 per 5 days. Bagian south itu ada 5 per 5 days. Karena kita mau cari totalnya, maka Koko akan bikin suatu variabel yang menyatakan total. Anggap aja T. Terdistribusi Poisson, tambahin aja dia punya lambda. 10 tambah 5 yaitu 15. Jadi lambda kita 15. Tinggal dihitung probability. There are 9. Berarti equal to 9. Probability T equals to 9. E to the power of minus lambda. Lambda power 9. 9 vectorial. Kalau dihitung hasilnya adalah E pangkat min lambda. Lambda pangkat 9 vectorial. Hasilnya 0,0324. Untuk bagian pertama ini, Koko rasa kalau kalian mau approximate menjadi normal distribution juga boleh. Karena lambdanya lebih atau sama dengan 15. Jadi mungkin boleh di-approximate ke normal distributions. Tapi pada dasarnya, kalau Koko kerjain soal, kalau dia nggak suruh dan masih bisa dihitung menggunakan distribusi awalnya, Koko nggak approximate. Bagian kedua, the number of deaths in North record over period of 10 days each. Jadi, jumlah kematian di bagian North itu di-record dalam periode atau interval waktu 10 hari. Dalam interval waktu 10 hari. Estimate the probability that the average number of deaths, perhatiin kalimat ini, average number over 50 such periods, rata-rata dari 50 periods tersebut. Satu periodnya 10 day. Koko ulang, rata-rata dari 50 periode tersebut. Satu periodenya 10 hari. Carilah peluang rata-rata kematian dari 50 periode tersebut itu adalah antara 21 sampai 30 inklusif. Explaining clearly how you arrive at your answer. Artinya kita harus tulis dengan jelas. Kita gunakan distribusi apa, kemudian kita hitungnya seperti apa. Yang pertama, dia mau lihat periode 10 hari. Karena dia lihat periode 10 hari, Koko akan bikin Poisson distribution untuk period 10 hari. Koko akan tulis dengan jelas kali ini, karena dia minta explaining clearly. Jadi pertama Koko akan let X be the number of deaths in the northern in 10 days. In northern in 10 days. Distribusi untuk X itu adalah Poisson. X terdistribusi Poisson, perhatiin di atas ini, 2 per day. Kalau 10 day berarti 20. Nah, tapi kita belum selesai sampai di sini. Karena yang kita mau cari probability-nya adalah rata-rata dari 50 periods. Jadi kita punya 50 buah distribusi ini. Dan kita akan rata-ratakan. Koko tulis simbol pakai X bar. Let X bar be the mean number. Be the mean number over 50 periods.
Karena number of sample yang kita ambil itu besar, 50, itu cukup besar. Di atas 30 kita udah bisa anggap itu sampel yang besar. Dengan menggunakan central limit theorem, kita bisa menyatakan distribusi X bar itu adalah normal distribution. Jadi let X be the mean number over 50 periods. Since N is large, by central limit theorem, kita bisa menganggap X bar terdistribusi normal. Dengan min sama seperti aslinya, ingat-ingat central limit theorem ya, minnya tidak berubah. Kalau X-nya, minnya 20, X bar-nya tetap 20. Tapi variance-nya kita akan bagikan dengan N. N-nya 50. Nah, variance untuk Poisson berapa? Kalian harus ingat. Poisson itu adalah distribusi yang memiliki min dan variance yang sama. Jadi kalau min-nya 20, variance-nya juga 20. Over 50. Itu distribusi yang kita akan pakai. Dan yang diminta oleh soal ini adalah antara 21 sampai 30. Inclusive. X bar less than 30. Ubah menjadi Z seperti biasa. Karena X itu normal distribution ya. 21 dikurang 20 dibagi akar 2/5. Hasilnya adalah 1,581 less than or equals to Z less than or equals to 30 kurang 20 dibagi akar 20 bagi 50. Hasilnya adalah 15,811. Untuk cari probability ini, Koko boleh tulis Z less than or equals to 15.811 minus Z less than or equal to 1.581. Nah, bagian pertama ini sangat besar sekali. Kalian nggak akan temukan di table karena probability ini hampir 1. Atau bisa dipastikan dia 1. 1,581. Kalau dikecari, probability-nya adalah 0,943. 94306. Koko carinya pakai kalkulator. Kalau di minus, kita dapat 0,0569. Ini pertanyaan untuk bagian kedua. Kita lihat satu lagi. Ini bagian terakhir. Using a suitable approximation, kita akan approximation, find the least value of n, carilah nilai n yang paling kecil, supaya peluang at least 25 death in S lebih dari 1% over periods to n days. Kita bisa asumsikan n-nya lebih besar daripada 5. Usahain kalian bisa nangkep maksud soal ini ya. Kadang-kadang soal probability ini yang suka jadi kendala adalah kita bingung maksud soalnya apa. Nah, di soal ini kalau kalian bayangin, dia bilang probability at least 25, berarti probability suatu variabel lebih besar daripada 25, itu exceeds melebihi 1%. Koko tulis sekilas supaya kita bisa telaah satu persatu bagian. Dia bilang probability suatu random variable, Koko pakai random variable katakanlah S misalnya, supaya jangan S ya, S sudah Koko tulis di atas, nanti bingung. Y, Koko pakai Y. Probability Y lebih dari, ada sama dengan nggak ya? At least ada sama dengan, lebih dari sama dengan 25, itu melebihi 0,5.
melebihi 1%, tadi dia bilang gitu. Nah, random variable y ini apa? Kita harus tahu. Y itu adalah suatu interval waktu 2n days. 2n days. Jadi y-nya akan terdistribusi Poisson. Menyatakan jumlah kematian di S, di Southern, dalam periode 2n hari. Perhatiin di sini. Satu kematian, 1 day. Kalau 2n kematian, berarti lambdanya 2n juga. Koko ulang ya. Tadi agak salah statementnya. Satu kematian, 1 hari. Kalau 2n hari, berarti ada 2n kematian. Jadi y kita terdistribusi Poisson dengan lambda 2n. Nah, kita harus gunakan approximation. Dari Poisson satu-satunya jalan adalah kita approximate ke normal distribution. Jadi Poisson ini nggak usah dipikirin lagi. Kalau kita punya Poisson, pasti nanti arahnya ke normal. V terdistribusi normal, parameternya adalah lambda, lambda. Jadi 2n, 2n. Kita balik ke sini, kita akan cari nilai n-nya. Ubah dulu ke V. Jadi dari y, ubah dulu menjadi V. Continuity correction jangan lupa. 25 must be included in our calculations. Jadi V-nya akan more than 24.5. More than 0.01. After V, kita ubah ke Z, standardization. 24.5 minus 2n over root 2n. More than 0.01. Nah, kita belum bisa ngapa-ngapain di sini, nggak ada di table. Lebih besar dan 0,01. Itu kalian nggak bisa temukan di table. Pakai sifat simetri dia, supaya kita dapat bentuk z less than 24.5 minus 2n over root 2n. Karena kita cari komplemennya, maka kita akan dapat bukan 0,01 lagi, melainkan 0,99. Tapi hati-hati tanda ini. Hati-hati tanda ini. Koko nggak skip step deh. Kalau Koko skip step nanti takutnya ada yang bingung tandanya kenapa bisa berbalik. Kalau kita hitung pakai komplement, kita hitung pertama gini. 1 dikurang z less than 24,5 dikurang 2n over root 2n. Itu lebih besar dari 0,01. Kalian bisa lihat. Kalau satunya Koko pindahin ke sana, jadinya min 0,99. Kaliin minus semua, jadinya 0,99 dan tandanya berbalik. Jadi hati-hati ya masalah tanda ini. Tandanya akan berbalik arah. Terakhir tinggal cari di table value of z yang corresponds to probability 0.99. 0.99 ini 2,326. 2,326. Ya, 2,326. Ini salah satu critical value. Jadi kalau kalian sering kerjain soal, beberapa value-value penting itu sudah akan kehafal dengan sendirinya. Nah, setelah sampai tahap ini, cross multiply aja. Koko dapat 24,5 dikurang 2n kurang dari 2,326 akar 2n. Untuk solve bentuk ini, Koko akan ada beberapa cara ya. Supaya gampang, Koko misalin. Kalian boleh kuadratin kalau mau. Tapi kalau dikuadratin, nanti harus di-expand lagi bentuk sebelah kirinya. Agak repot. Mungkin Koko misalin aja. Akar 2n itu sebagai A. Jadi kita akan punya 24,5 minus A square less than
2,326A. Akar 2N itu A ya. Berarti 2N itu adalah A square. Pindah ruaskan semua ke sebelah kanan. Kita dapat quadratic equation. Minus 24.5. Cari critical value-nya. Tentu saja nggak bisa difaktorin secara manual ya. Bentuknya jelek. Kalian boleh pakai formula ABC atau boleh dikalkulatorkan. Tapi nggak bisa difaktorkan. Ini critical value-nya nanti 3,92. Satu lagi min 6,25. Min 6,25. Bikin garis bilangan. Koko jalanin dulu ya. A-nya minus 6,25. Satu lagi 3,92. Cek tanda di tengah ini min plus plus. Kita ambil daerah yang positif tentu saja, karena kita mau cari area lebih dari 0. Maka kita akan dapat A less than negative 6.25 atau A more than 3.92. Bagian pertama pasti di reject karena A menyatakan root 2N. Nilai dari akar nggak mungkin lebih kecil daripada negatif. Jadi bagian itu rejected. Bagian yang kedua, akar 2N besar dari 3,92. Kuadratin aja, kalian akan dapat 2N lebih besar daripada 3,92 kuadrat. 15,36. 15,37 kalau dibulatin. Maka N-nya lebih besar daripada 7,68. Nah, karena N ini menyatakan jumlah hari, kalau kalian baca di soal, period to N days. Jadi nggak mungkin N-nya koma-komaan. Lagian di sini dia bilang N-nya integer. Jadi N-nya nggak boleh dijawab 7,68. Tapi jawaban akhir kita adalah N-nya 8. Karena dia bilang lebih besar daripada 7,68. Maka N-nya adalah 8. Nah, sampai di sini pembahasan Koko untuk materi probability distributions. Bagi kalian yang masih belum terlalu yakin untuk materi ini, jadi artinya bagi kalian yang ngerasa masih kurang banyak latihan soal untuk materi ini, dan kalian butuh latihan soal yang lain, kalian boleh komen dan Koko akan bikin video pembahasan untuk materi ini lagi di lain kesempatan. Thank you semuanya yang udah nonton video Koko. Koko harap pembahasan Koko bisa dimengerti, bisa membantu, dan bisa bermanfaat buat kalian semua. Thank you semuanya. Ketemu lagi di video berikutnya.